Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dua Kehidupan Rani oleh Mbah Ngesot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Dua Kehidupan Rani. Aku Vira. Pengalaman mengerikan ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Suamiku yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi dan ditugaskan ke wilayah Banten, tepatnya di Pandeglang. Saat itu aku sedang hamil anak kedua, dan aku tak mau jauh dari suami. Maka kami sekeluarga memutuskan menyewa rumah untuk tinggal sementara. Kata suamiku, ia hanya ditugaskan selama 3 bulan saja. Setelah itu, dia akan kembali ke Jakarta. Lumayan sulit mencari rumah sewa di sana, hingga akhirnya suamiku menemukan sebuah rumah yang nyaman dan cukup besar di kampung Langansari. Di depan rumah itu, ada sebatang pohon mangga dan sebuah ayunan yang terbuat dari bekas ban mobil. Di depan rumahnya ditempeli keramik merah. Ada 2 tiang penyangga utama di bagian depan. Lantai keramiknya berwarna putih. Perabotan di rumahnya sudah lengkap. Ada 3 kamar, 1 dapur, dan 1 kamar mandi yang sudah menggunakan air jet pump. Rumahnya nyaman ya, Pak? Kataku sambil memperhatikan sekeliling. Iya, Mah. Di daerah sini juga sejuk. Kalau pagi bisa nongkrong sambil mandangin Gunung Pulau Sari. Aku mau main ayunan ya, kata Rani, anak perempuanku. Iya, Nak. Hati-hati. Aku mengelus rambutnya. Tepat di depan rumah, memang terpampang jelas Gunung Pulau Sari yang menjadi ikonnya Pandeglang. Betul, Pak Andro. Dulu yang pernah sewa di sini juga merasa nyaman, Pak. Kata Pak Kisur, orang yang punya rumah. Kebetulan dia memiliki 2 rumah di kampung itu. Jadi yang satunya selalu ia sewakan. Oh iya, Pak. Silakan isi 2 kamar ini. Sementara kamar yang paling ujung, ia menunjuk sebuah kamar yang dekat dengan dapur. Nah, yang itu, kamarnya saya kunci karena masih direnovasi dan belum selesai. Oh iya, Pak, timpal suamiku. Kami memeriksa semua ruangan rumah itu, dari mulai ruang tamu sampai ke kamar mandi. Semuanya terawat dengan baik. Sebuah kamar yang dekat dengan dapur terkunci dengan rapi. Dan aku tak pernah curiga sedikit pun kalau kamar itu kelak akan membawa petaka bagi keluargaku. Suamiku sering pulang malam karena lembur. Malam itu, ia meneleponku minta dimasakkan nasi goreng. Rani, anakku yang berumur 5 tahun, sudah tertidur pulas. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Saat aku sibuk masak nasi goreng di dapur, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Kulihat dari balik tirai jendela, ternyata itu suamiku. Pah, baru aja aku selesai masak. Aku mencium tangannya. Wanginya. Dia mengeluskan hidungnya. Segera ku hidangkan nasi goreng di atas meja. Mas Andro makan dengan lahap. Ada kecap nggak, Mah? Tanya suamiku. Oh, ada, Pah. Setelah aku serahkan botol kecap padanya, tiba-tiba smartphoneku berdering di kamar. Sebentar, Pak, ada telepon. Kurai smartphoneku yang tergeletak di atas kasur. Halo? Mah, maaf, aku telat pulang ya. Masih ada urusan di kantor. Gak apa-apa, tidur aja dulu, nanti kubangunkan. Bukankah barusan suamiku sudah pulang? Lalu siapa sekarang yang makan di dapur? Jelas-jelas kulihat, dia adalah suamiku. Aku sangat mengenalinya, bahkan bau parfumnya pun sama. Sebelum ku jelaskan apa yang terjadi, telepon langsung terputus. Mungkin karena sinyalnya jelek. Suara sendok yang beradu dengan piring dapat ku dengar jelas. Dia masih di dapur, makan dengan lahap. Mah, ambilin air minumnya dong. Mah, ngapain sih di kamar? Papa haus nih.
Aku beberapa kali menekan nomor telepon suamiku, tapi tetap tak dapat tersambung. Suaranya sekarang berubah, bukan lagi seperti suamiku. Lebih menyerupai suara kakek-kakek. Sambil ketakutan, aku mengintipnya dari balik pintu kamar. Kulihat orang yang menyerupai suamiku masuk ke dalam kamar yang tidak kami tempati. Aneh, aku tahu betul kamar itu dikunci. Tapi kenapa lelaki itu masuk dengan mudah? Kulihat bagian bawah kakinya. Astaga, kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Keesokan harinya, aku dan suami mendatangi Pak Kisur. Kepadanya kami menceritakan kejadian semalam. Kami mau lihat ada apa di kamar itu, Pak. Boleh. Pak Kisur tersenyum ramah. Ia membuka kamar itu. Memang benar katanya, ruangan itu masih direnovasi. Keramiknya banyak yang pecah, dindingnya juga retak. Langit-langitnya pun bolong. Ruangan itu kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Semalam istri saya didatangi setan, Pak. Mana istri saya lagi hamil tua? Nada bicara suamiku meninggi. Waduh, setan. Iya, Pak Kisur. Dia menyerupai suamiku dan masuk ke dalam kamar ini, sahutku. Selama ini tidak pernah ada setan di kampung kami, Pak. Barangkali karena Bapak pendatang, kata Pak Kisur. Lalu bagaimana cara mengusirnya, Pak? Banyak berdoa aja, Pak. Pastikan istri Bapak jangan sering melamun, sebab setan sangat mudah merasuki orang yang melamun. Oh iya, Bapak juga jangan khawatir. Saya akan bantu usir setan itu. Caranya? Nanti sore saya akan kesini lagi, Pak. Saya harus lakukan beberapa ritual terlebih dahulu. Sorenya Pak Kisur datang lagi ke rumah. Ia membawa garam yang dibungkus plastik putih. Ia menaburkan garam tersebut ke seluruh ruangan rumah. Bibirnya bergumam membaca mantra yang tak bisa aku dengar. Bukan hanya sekeliling rumah saja, tapi juga halaman rumah. Aku benar-benar tak menyangka kalau Pak Kisur ini ternyata sakti juga. Dari penampilannya, dia seperti orang biasa. Ia sering menggunakan sarung dan baju partai yang sudah lusuh. Juga tidak ketinggalan peci hitam yang sudah kemerah-merahan karena dimakan usia. Setelah garam ditaburkan, ia duduk sila di belakang rumah. Aku dan suami menyaksikannya dari balik pintu jendela dapur. Butiran menyan dibakar hingga asapnya mengepul. Pak Kisur lalu berdiri membelakangi pandanganku. Kulihat Pak Kisur tertunduk. Sesekali ia berbicara, seperti ada seseorang yang sangat ia segani di hadapannya. Samar-samar ku dengar ia mengucapkan sesuatu. Nuhun, Mbah, tutur Pak Kisur sambil mengangguk. Kemudian ia duduk sila kembali, membakar menyan dan menaburkan garam ke sembarang arah. Aku penasaran dengan siapa ia mengobrol. Sesaat kemudian, ia menghampiri kami sambil tersenyum. Bagaimana, Pak? Tanya suamiku. Aman, Pak. Makhluk gaib itu tidak akan lagi mengganggu keluarga Bapak. Aku mengembuskan nafas lega mendengar penjelasan Pak Kisur. Saat itu, aku berharap tidak akan ada lagi kejadian mistis di rumah itu. Namun pada suatu pagi, saat aku hendak menyapu halaman rumah, kutemukan banyak kembang kantil berserak di sekeliling rumah. Dilihat dari bentuknya, sepertinya masih segar. Barangkali seseorang menaburnya tadi malam. Aku mulai khawatir lagi. Aku takut hal-hal ini menjadi pertanda buruk. Aku sangat terkejut saat melihat kembang kantil bukan hanya berserak di halaman rumah, tapi juga di dalam ruangan. Aku berusaha menyapu kembang-kembang itu. Dan yang paling banyak kutemukan di bawah ranjang Rani. Aku semakin khawatir saja. Mah, kok rumah kita banyak sampah? Rani terbangun dan menghampiriku. Namanya kembang kantil, sayang. Mama juga nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba banyak kembang. Sebentar ya, Mama bersihkan dulu. Segera, ku bersihkan kembang kantil itu. Ku masukkan kembang-kembang itu ke dalam karung, lalu membakarnya di belakang rumah. Saat sedang membakar kembang kantil, dari balik pepohonan kulihat seorang kakek mengenakan baju lengan panjang dan celana hitam.
Seluruh rambutnya terlihat sudah memutih. Kakek itu menatap ke arahku dengan tatapan tajam. Siapa dia? Buru-buru aku masuk lagi ke dalam rumah. Tatapan kakek itu membuatku takut. Aku dan Mas Andro mendatangi rumah Pak Kisur untuk protes lagi tentang kejadian janggal yang kualami. Tepatnya tentang kembang kantil tempo hari. Setibanya di sana, kami dipersilakan duduk di atas sofa yang sudah usang, penuh dengan sobekan di sana-sini. Ruang tamu Pak Kisur terbilang sederhana. Dindingnya berwarna putih yang sudah memudar. Ada sebuah retakan pada dinding itu. Bisa jadi karena gempa bumi, atau memang sudah dimakan usia. Sebuah foto berbingkai coklat dipajang pada dinding. Dapat kupastikan kalau foto itu adalah Pak Kisur dan istrinya waktu masih muda. Dari dapur, kulihat Maisah, istri Pak Kisur, membawa 2 toples rengginang dan seteko kecil air putih. Dengan ramah, ia mempersilahkan kami untuk mencicipi makanannya. Pak Kisur duduk berhadapan dengan suamiku. Dengan berapi-api, suamiku menceritakan kejadian janggal di rumah yang kami sewa. Wah, sudah ada kembang kantil. Iya, emangnya kenapa, Pak? Itu pertanda baik, Pak. Artinya, makhluk gaib itu sudah pergi dari rumah. Senyum Pak Kisur mengembang, menampakkan giginya yang hitam berselang putih. Masa sih, Pak? Bapak nggak bohong kan? Tanya aku. Entah kenapa, aku curiga. Iya, Bu. Kalau ada kembang kantil, itu pertanda baik kok. Maisah membela suaminya. Walau ragu, aku dan suamiku mencoba untuk percaya. Sebenarnya ingin sekali kami pindah dari rumah itu. Tapi sangat sulit mencari rumah sewa di sana. Setelah mencicipi makanan ringan, kami lekas pamit. Kisur dan Maisah mengantar sampai pagar rumahnya. Ah, mereka nggak punya anak ya? Entah kenapa, tiba-tiba pertanyaan itu terlintas dalam benakku. Kayaknya enggak deh, atau mungkin saja anaknya sudah berkeluarga. Timpal Mas Andro sambil terus jalan. Lokasi rumah yang kami sewa memang berada di ujung kampung, terpisah dengan pemukiman warga. Jadi, kalau jalan kaki ke rumah Pak Kisur, lumayan membuatku lelah. Tapi aku nggak lihat foto anaknya, Pak. Iya juga sih. Ya udah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita nggak diganggu makhluk gaib itu. Aku mengangguk, sesekali berjinjit melangkahi jalan yang becek. Sore itu, hujan turun dengan deras. Aku bermain petak umpet bersama Rani. Awalnya permainan itu berjalan baik-baik saja, hingga malapetaka datang saat giliran anakku yang bersembunyi. Aku duduk di atas tempat tidur, menutup mata sambil menghitung mundur. Mama hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Siap gak siap? Mama datang nih. Di mana ya anak mama? Aku melangkah keluar kamar sambil memegangi perutku yang buncit. Ku cari di dapur. Aku yakin biasanya Rani bersembunyi di bawah meja makan. Tapi tidak ada. Atau dia sembunyi di kamar mandi. Ku cari di sana, tetap tidak ada. Mama! Ku dengar suara itu dari kamarnya. Mama datang nih. Aku berjalan menuju kamarnya. Rani, ku buka perlahan pintu kamar anakku. Di mana ya anakku yang cantik? Ku tengok di kolong ranjang, tidak ada. Di belakang tirai jendela, tidak ada. Di belakang pintu, tidak ada. Di dalam lemari pun, tidak ada. Aku mulai panik. Rani, kamu di mana, Nak? Mama, sini, Ma. Suaranya terdengar lagi sambil tertawa cekikikan. Langkah kakinya yang mungil ku dengar di ruang tamu. Ran, aku periksa di belakang sofa, tapi tetap tidak ada. Mama, tolong! Teriakan suaranya memenuhi ruangan rumah. Rani, kamu di mana, Nak? Itu teriakan terakhir Rani. Anakku menghilang, entah kemana. Sudah ku cari ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Segera ku telepon suamiku. Tanganku bergetar hebat sambil menangis panik. Rani hilang, Pak.
Hah? Maksud kamu? Aku tadi main petak umpet sama Rani, dan dia hilang gitu aja. Astaga. Oke. Kamu tenang ya, aku pulang sekarang. Saat suamiku datang, ia langsung meminta Pak Kisur untuk membuka kamar yang sedang direnovasi. Tapi hasilnya nihil. Rani tak ada di sana. Aku menangis dan sangat panik. Aku takut tidak dapat bertemu dengan anakku lagi. Aku mau lapor polisi, ujar suamiku. Mereka tak akan bisa membantu, Pak. Ini urusan goib. Aku bisa mencari keberadaan anak Bapak. Tapi aku butuh waktu, sekitar 3 hari. Aku harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu, ujar Pak Kisur. 3 hari berlalu, anakku belum juga ditemukan. Aku tak mau meninggalkan rumah itu sebelum Rani kembali. Di hari keempat, tepatnya malam Jumat, Pak Kisur datang ke rumah. Ia membawa 2 ekor ayam hitam. Aku yakin dia pasti akan melakukan sajenan untuk menemukan anakku. Ia membuka kamar yang selalu dikunci. Kemudian ia mengunci dirinya dari dalam. 2 jam berlalu. Aku dan suamiku menunggu dari luar dengan perasaan cemas. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Rani dari dalam kamar. Mama! Rani, Pak Kisur, buka pintunya, Pak. Pak, buka pintunya, Pak. Suamiku menggedor pintu kamar itu. Pak Kisur kemudian muncul dari dalam kamar sambil membopong Rani. Rani, aku tak henti menangis melihat kondisinya yang sangat lemas. Tidak ingin kejadian serupa menimpa kami lagi, aku dan suamiku memutuskan untuk kembali ke Jakarta, walau tugasnya belum selesai. Setelah kami kembali ke Jakarta, kukira semuanya sudah selesai, tapi ternyata belum. Banyak kejanggalan yang terjadi pada anakku. Aku sering mendengar Rani di kamarnya ngobrol sendirian. Seperti malam itu. Biasanya Rani sudah tidur pulas. Aku malah mendengar dia tertawa dan berlarian di kamarnya, seperti sedang bermain dengan seseorang. Rani, aku membuka pintu kamarnya. Kulihat rambutnya acak-acakan. Selimutnya tergeletak di lantai. Ia menoleh ke arahku. Iya, Mah. Kamu ngomong sama siapa tadi? Temen aku, Mah. Temen? Mana? Tuh. Rani menunjuk ke pojok atas dinding kamarnya. Aku tak melihat siapapun di sana. Tapi sebisa mungkin, aku tetap berpikir yang baik-baik. Mungkin anakku sedang berimajinasi. Gak ada kok, Ran. Masa sih Mama gak lihat? Tuh, sekarang dia di belakang Mama loh. Ah, kamu pasti lagi bohongin Mama. Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. Hei, jangan sentuh Mamaku. Rani seperti membentak seseorang. Rani, jangan bercanda gitu ah, kataku dengan wajah ketakutan. Rani gak bercanda, Mah. Emang ada teman Rani di sini. Teman? Apakah makhluk gaib itu masih mengikuti keluargaku? Aku merasa harus bicarakan hal ini dengan Mas Andro. Kusuruh Rani untuk tidur. Pintu kamarnya perlahan kututup. Namun sesaat sebelum pintu sempurna kututup, kulihat Rani berdiri di atas kasurnya. Kedua kakinya melayang. Rani. Iya, Mah. Ia menoleh ke arahku. Aneh. Tadi jelas-jelas aku melihat kedua kakinya melayang. Tapi sekarang, dia berdiri dan menyentuh kasur. Lekas tidur, kataku singkat. Segera kututup rapat pintu kamarnya. Bukan kejadian itu saja yang membuatku semakin cemas dengan keadaan Rani. Dia juga suka membawa makanannya ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Jendela kamarnya juga ditutup rapat, sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ia lakukan di dalam kamarnya. Rani, malam ini kita makan bareng ya sama Papa. Suatu hari, aku memaksanya untuk makan bersama. Gak mau, Mah. Loh, kenapa? Udah lama Mama gak makan bareng sama kamu. Aku memangku tubuh kecilnya dan membawanya ke meja makan.
Dia duduk sambil tersenyum ke arahku. Rani suka daging ayam kan? Mas Andro menyodorkan paha ayam goreng ke piring Rani. Rani masih kenyang, Pak. Mama belum lihat kamu makan seharian. Aku memaksanya untuk memakan daging ayam. Dia malah melemparkan daging itu dan membanting piring. Kemudian berlari ke kamarnya. Kudengar suara pintunya dikunci. Aku tertunduk. Mas Andro memelukku dari samping. Nanti kita cari solusinya ya, kata suamiku. Suamiku belum pulang dari kantor. Tadi sore ia bilang akan lembur sampai larut malam. Di luar, hujan sangat deras. Mas Andro sempat menelponku dan minta dibuatkan nasi goreng. Namun saat hendak memasak, perutku tiba-tiba mulas. Aku menahan perut bagian bawah dengan tangan kanan. Kupanggil berkali-kali Rani untuk mengambilkan smartphoneku. Tapi dia tidak menyahut, malah terus bermain di kamarnya. Aku meringis, menahan sakit, dan ambruk terlentang di lantai. Tolong! Suaraku parau menahan sakit yang semakin menjadi-jadi. Hingga aku terjungkal ke lantai. Rani sama sekali tak mendengar jeritanku. Ia malah asyik tertawa di dalam kamar. Aku menarik nafas dalam dan mengembuskannya. Sesaat kemudian, kulihat Rani keluar dari dalam kamar. Ada yang berbeda darinya. Kedua matanya merah, senyumnya mengerikan. Seperti ada yang mengendalikannya. Wah, aku mau punya adik, kata Rani. Tanpa kuduga-duga. Rani meraih sebuah pisau dari keranjang buah. Ia mendekat ke arahku. Ayo cepat keluar adik, kakak bantu ya. Dia menyodorkan pisau ke perutku. Nak, jangan nak. Keringat sempurna membasahi seluruh wajahku. Cepat keluar adikku, nanti kita main bareng. Mata pisau menyentuh perutku. Kemudian ia menekan pisau tersebut hingga melukai permukaan kulit. Aku berteriak kesakitan sambil menangis. Pisau itu menyayat dari bagian bawah sampai ke atas perut. Darah mengucur membasahi lantai. Tolong! Vira, astaga! Untung saja saat itu suamiku datang. Ia langsung menepis pisau yang ada di tangan Rani. Kemudian membopongku ke mobil. Ia mengemudikan mobil dengan sangat cepat karena panik. Sementara aku masih mengerang kesakitan di kursi belakang. Rani duduk bersama ayahnya di kursi depan. Tidak ada kesedihan di wajah Rani. Ia malah menoleh ke arahku sambil senyum-senyum sendiri. Sesekali kulihat Mas Andro melirik Rani dengan wajah cemas. Mungkin ia semakin bingung. Setan apa yang mengendalikan Rani sampai hendak membunuh ibunya sendiri. Sampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit langsung membawaku ke ruang bersalin. Untung saja, aku masih bisa diselamatkan dan bayiku juga lahir dengan selamat. Tapi, akibat luka sayatan di perut, aku harus menjalani beberapa perawatan di rumah sakit. Mas Andro ingin Rani ditangani oleh seorang psikiater. Aku setuju, karena memang semakin hari tingkah Rani semakin aneh saja. Seperti ada yang mengendalikannya. Rani dudukkan di atas sofa di kamarnya. Aku dan Mas Andro ikut mendampingi Rani. Bu Hera, seorang psikiater, mencoba untuk berkomunikasi dengan anakku. Rani sayang, panggil saja aku Bunda Hera. Bunda akan nemenin kamu hari ini. Bunda mau ngajak Rani main sebuah game seru. Yuk ikuti Bunda. Pejamkan mata Rani. Ya, anak pintar. Tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Nah, Bunda mau tanya. Katanya kamu punya teman ya? Iya, Bunda. Siapa dia? Namanya Danyang. Aku menutup mulut, kaget sekaligus sedih mendengar pengakuan anakku. Jadi selama ini ada makhluk gaib yang mengikutinya. Dia asalnya dari mana? Kamar ini? Bukan. Suara Rani berubah menakutkan. Jelas, itu suara lelaki dewasa. Mata Rani melotot merah. Ia menghentakkan lengannya. Seketika aku, Mas Andro dan Bu Hera terpental ke belakang hingga menabrak dinding kamar. Setelah kejadian itu,
Bu Hera tidak mau lagi datang ke rumah. Ia benar-benar ketakutan. Sementara itu, tingkah Rani semakin mengkhawatirkan. Seperti sore itu, sengaja ku intip pintu kamarnya yang tidak dikunci. Dan betapa terkejutnya saat kulihat Rani sedang menggigiti leher kucing. Entah dari mana kucing itu ia dapatkan. Dengan buas, ia menyobek leher kucing dan darahnya muncrat mengotori tempat tidur. Rani, kamu apa-apaan? Ku rebut bangkai kucing dari genggamannya. Dia menangis, meminta bangkainya dikembalikan. Ter mulutnya berlumur darah. Ku lempar bangkai tersebut ke tong sampah. Aku langsung menggendong Rani ke kamar mandi untuk memandikannya. Tidak kuasa menahan sedih, air mataku pun meleleh. Kamu kenapa jadi kayak gini sekarang, nak? Mama sedih liatnya. Dan cerita tentang dua kehidupan Rani pun bersambung. Bagi kalian yang masih penasaran lanjutan ceritanya, jangan lupa tonton dua kehidupan Rani di part selanjutnya.